Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris. Di pagi hari ini kita akan melanjuti pelajaran kita setelah kita menyelesaikan pelajaran atau lesson 1 dan lesson 2. Kita sudah membuat ulangan harian. Pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita akan melanjuti materi kita yaitu lesson 3 atau pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang ketiga. Oke, lesson 3. Oke, di lesson 3 ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari di pagi hari ini adalah tentang time atau waktu atau jam ya, jam. Oke. Tema utamanya adalah time dan subtemanya adalah time dan daily activity, waktu dan kegiatan sehari-hari, daily activity. Oke, apa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini dengan tema time? Ya, tujuan yang pertama adalah kita dapat bertanya tentang waktu. Yang kedua, kita boleh menunjukkan atau menyatakan waktu. Dan yang ketiga adalah kita bisa menyebutkan atau para peserta didik sekalian dapat menyebutkan kegiatan sehari-hari. Oke, jadi sekali lagi di pagi hari ini kita belajar lesson 3 dengan tema utamanya adalah time, dengan subtemanya adalah time itu sendiri dan daily activity. Oke, tujuan pembelajaran di pagi hari ini ada 3 ya, ada 3 tujuan yang akan kita tempuh di pagi hari ini. Yang pertama adalah dengan mempelajari waktu, para peserta didik sekalian bisa bertanya tentang waktu ya, bisa bertanya tentang waktu. Jadi dari pelajaran ini kita akan belajar bagaimana cara bertanya tentang waktu dalam bahasa Inggris tentunya ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita atau para peserta didik sekalian dapat menunjukkan atau menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah tujuan yang ketiga adalah agar para peserta didik sekalian dapat menyebutkan kegiatan sehari-hari berdasarkan waktu atau jam yang ada ya, tetapkan waktu dan jam yang ada. Oke. Namun sebelum kita lanjut ke pelajaran kita ya, kita lebih membahas lebih mendalam tentang time ini. Ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe and klik tombol loncengnya agar para peserta didik sekalian dapat mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari English Class. Ya, jadi jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa like dan komen ya. Oke. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang lesson 3, lesson 3, yaitu about the time is about time. Jadi it's time for lunch. Ya, di sini it's time for lunch. Jadi tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi bahwa pertama-tama adalah kita ingin menanyakan atau bertanya tentang waktu dalam bahasa Inggris, itu ask time in English ya. Ask time in English. Jadi menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah tell time, itu menyatakan atau mengatakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah tell about daily activity. Kita mengatakan atau menyatakan
kegiatan sehari-hari berdasarkan waktu atau jamnya. Oke, kita langsung saja. Ask and tell time. Ask and tell time. Menanyakan dan menyatakan atau mengatakan waktu atau jam. Ya, ask time, menanyakan waktu. Pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana menanyakan waktu dalam bahasa Inggris atau ask time in English. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita menanyakan waktu dalam bahasa Inggris atau dalam bentuk kalimat bahasa Inggris. Jadi kalimat bahasa Inggris untuk menanyakan waktu itu seperti apa? Ya, bisa lihat pola kalimatnya sini atau rumusnya. Pertama-tama yang kita tulis adalah kata what. What. Yang kedua adalah kata time. What time. Jadi pertama what, yang kedua time. Yang ketiga is. Yang keempat it, dan yang terakhir adalah tanda tanya. Tanda tanya. Jadi kalimat tanya untuk menanyakan waktu atau jam itu seperti begini ya. What time is it? What time is it? Ya, bisa lihat di sini. Kayak begini ya. What time is it? What time is it? Jadi kalau ketika kita mau menanyakan waktu kepada orang lain atau kepada teman kita ketika kita berada di sekolah, kita bisa menggunakan kalimat bahasa Inggris untuk menanyakan waktu itu seperti ini ya. What time is it? What time is it? Ini orang sudah tahu bahwa yang kita tanyakan adalah waktu atau jam. Itu cara menanyakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Berikut adalah yang berikut adalah tadi kita sudah tentang ask time atau menanyakan waktu atau jam. Berikutnya adalah tell time atau mengatakan atau menyatakan waktu. Sudah tentu bahwa tell time ini dapat kita sebutkan ketika orang menanyakan jam kepada kita, dan otomatis kita harus menjawabnya sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Kenyataan yang ada atau sesuai dengan jam pada waktu itu. Ya, jadi tell time pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita mengatakan atau menyatakan waktu dalam bahasa Inggris atau dalam kalimat bahasa Inggris. Sederhananya adalah untuk menjawab pertanyaan orang lain ketika mereka menanyakan waktu kepada kita itu, kira-kira ketika orang menanyakan what time is it, kita harus menjawab dengan kalimat bahasa Inggrisnya bagaimana? Atau kita harus menjawab pertanyaan mereka yang tadi itu dalam bentuk kalimat bahasa Inggris itu bagaimana? Oleh karena itu mari kita lihat cara jawabnya seperti begini. Ya, rumus atau pola kalimatnya seperti ini ya. Untuk menjawab pertanyaan atau menjawab waktu, kita selalu menjawabnya dengan diawali dengan subjek it, ya, it. Karena tadi dalam kalimat tanyanya dia bilang what time is it? What time is it? It yang ada di belakang tadi kita tulis dalam jawabannya dan dia paling pertama ya. Jadi dia menjadi it. Ya, setelah it is. Setelah is 2 o'clock. It is 2 o'clock. Ini misalkan saja bahwa ketika orang menanyakan waktu kepada kita dan pada saat itu jam menunjukkan pukul 2 tepat ya. Pukul 2 tepat.
Jadi kita bisa menanya ketika orang menanyakan what time is it, kita bisa menjawabnya seperti ini. It is 2 o'clock. It is 2 o'clock. Atau bisa juga ketika orang menanyakan waktu kepada kita. Nah, ketika orang menanyakan waktu kepada kita dan jamnya itu pada saat itu jam menunjukkan jam 7 lewat 15 menit. Jam 7 lewat 15 menit. Kalau jam 7 lewat 15 menit, maka cara jawabnya ketika orang menanyakan what time is it, kita bisa menjawabnya dengan it is 7:15. It is 7:15. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dalam contoh-contoh kalimat begini seperti begini ya. Oke, ketika misalnya jam pada saat itu jam tepat pukul 2, jam 2.00, jam 2.00, dan ketika orang menanyakan kepada kita, what time is it? Dan pada saat itu jam 2 tepat, maka kita menjawabnya seperti begini, it is 2 o'clock. It is 2 o'clock. Yang berikut, ketika orang menanyakan jam kepada kita atau waktu kepada kita, what time is it? Dan jam pada saat itu menunjuk pukul jam 7 lewat 15 menit, maka jawaban yang tepat yang harus kita jawab dalam bentuk bahasa Inggris adalah it is 7:15. It is 7:15. Oke. Untuk jam 7 lewat 15 ini, kita bisa menjawabnya dalam dua versi ya, atau dalam dua cara ya, Cara yang pertama adalah kita bisa menyebutnya lurus-lurus seperti bentuk jamnya di sini jam 7 lewat 15. Maka kita bisa jawab it is, jangan lupa it-nya. It ini selalu digunakan. Karena kenapa? Karena it ini adalah kata ganti untuk menunjukkan jam ya, It. Oke, cara yang pertama lihat it is 7:15. Kenapa begini? Lihat. It is, setelah it kita tulis is ya, seperti polanya di bawah. It is, dan 7 ini dari mana? Dari jamnya. 7, 7. Lalu 15, 15. Ini dari menitnya. Jadi jam dulu baru menitnya. Lurus saja ya. Jadi it is 7:15. Jadi lurus-lurus saja. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua seperti ini. Ini pagur singkat saja ya. Ini sebenarnya ini it is. Pagur menyingkatnya ya menjadi it's. Oke, it's a 7:15. Ya, berhubung jamnya ini adalah jam 7 lewat 15, maka cara yang pertama adalah it is 7:15. Atau kita bisa pakai juga dengan cara seperti ini. It is a 7:15. A quarter ini apa? Ya, a quarter ini adalah istilah yang dipakai dalam jam untuk menunjukkan atau untuk mengatakan 15 menit ya. Jadi 15 menit itu cara yang pertamanya adalah kita bisa menyebutkan atau menulisnya seperti angka biasa yang 15. Tapi kalau dalam istilah jam itu sebenarnya 15 menit itu istilahnya bukan 15 tetapi a quarter. Jadi a quarter itu adalah 15 menit. Past lewat past itu lewat 7. Jadi menitnya dulu lewat baru jam yang terakhir. Ini cara yang kedua ya. A quarter seperti yang tadi Pak Guru sudah katakan bahwa a quarter itu apa? Ya. A quarter itu adalah 15 menit. A quarter. Jadi a quarter ini adalah sebuah istilah yang dipakai dalam jam. Yang berarti 15 menit ya. Jadi ada dua cara. Ketika ada soal seperti begini, jam 7 atau jam 6 lewat 15 menit, para peserta didik sekalian bisa menjawab atau menggunakan dua cara ini. Cara yang pertama juga betul,
Cara yang kedua juga betul. Di sini Pak Guru menjelaskan kedua-duanya supaya para peserta didik juga bisa tahu ya. Jadi selain menjawab seperti gini, bisa juga menjawab seperti begini. Jadi yang pertama ini kita tulis it is 7, tulis sesuai ini jamnya dulu 7, lalu diikuti menitnya 15, 15. Biasa ya, lurus saja. Ini paling mudah sudah. Oke, cara yang kedua ini agak rumit ya, agak rumit. Tapi Pak Guru pikir tidak terlalu rumit. Kalau kita pelajari baik-baik berarti tidak terlalu rumit. Oke, jadi selalu diawali dengan it is seperti begini ya. It is. Lalu menitnya di sini seharusnya 15 menit. Harusnya adalah 15. Tetapi di sini dipakai a quarter. Tadi Pak Guru bilang a quarter ini sebuah istilah ya, istilah dalam jam untuk menatakan atau menunjukkan 15 menit. Yang arti quarter ini artinya 15 menit ya. Quarter ini artinya 15 menit. Jadi jam 7.15 bisa it is 7:15 atau it is quarter past 7. Oke, contoh yang kedua, misalnya jam 7:30 menit. Oke, sama seperti contoh di atas, jam 7:15. Kita tulis dulu it is, jamnya 7:30 biasa ya, 30 bahasa Inggris biasa. 30 ya, it is 7:30. Ini cara yang pertama. Ya, cara yang kedua seperti gini ya. It is, it's ini singkatan. It is a half past 7. A half past 7. A half itu apa? Ya, a half itu artinya adalah 30 menit. Ya. Jadi sekali lagi, a half ini adalah hanya sebuah istilah dalam jam yang berarti 30 menit ya. Jadi 30 menit itu artinya a half. Bisa pakai a half ya. A half past tadi Pak Guru sudah bilang artinya lewat 7 ya. Kita bisa lihat di jam 7:30. Jadi it is a half, menitnya dulu, past lewat 7. 7 dari mana? Ini jamnya ya. 7. Ya. Ya, di sini juga sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bisa jam 7:30 atau dengan kata lain kurang 30 jam 8, ya dah? Kurang 30 menit jam 8. Kita bisa sebut dengan seperti ini. It is a half for 8. It is a half for 8. Ya, cara duanya bisa seperti ini. Kalau cara pertamanya gini ya. It is 7:30 tetap. Cara keduanya ini bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama seperti begini. It is a half past 7. Bisa juga it is a half for 8. Jadi karena ini jam 7:30 menit. Dan yang kedua tadi it is a half for 8 ya. Kurang 30 menit jam 8. Jadi ini contoh bagaimana kita tell time, mengatakan waktu dalam bahasa Inggris ya. Kalau jam 2 tepat, it is 2 o'clock. Kenapa contoh kalimat 2 di bawah ini tidak diakhiri dengan o'clock? Di akhir ini tidak ditulis o'clocknya. Di sini Pak Guru mau katakan bahwa o'clock ini hanya dipakai untuk jam yang tepat. Tidak lewat berapa menit begitu, tetapi dia pas atau jamnya pas. Jadi pas jam 2 pas atau jam 5 pas, jam 2.00, jam 5.00, jam 12.00, jam 7.00. Belum lewat menit berapa gitu ya. Itu baru diakhiri dengan o'clock. Tapi kalau jamnya itu sudah dilewati beberapa menit, kita tidak perlu membubuhi atau menambahi o'clock di belakang, karena ketentuannya seperti begitu ya. Ketentuannya seperti begitu. Kita hanya menambah o'clock pada bentuk waktu yang tepat saja.
Sekali lagi, a quarter ini itu berarti 15 menit, a half 30 menit. Nah, cara membuat atau mengatakan waktu atau menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam speaking berarti kita mengatakan. Tapi kalau dalam writing berarti kita menulis. Berarti cara tulisnya bisa seperti begini ya. Bisa cara yang pertama, cara yang kedua seperti begini, cara yang kedua seperti ini. Oke, baik, kita lanjut. Oke, kita masuk yang poin yang ketiga adalah yang pertama tadi. Poin yang pertama adalah ask time, bagaimana menanyakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris. What time is it? Yang kedua adalah tell time. Kita sudah mengatakan atau menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. It is 2 o'clock atau it is 7:15 atau bisa juga it is a quarter past 7 atau bisa juga it is a half past 7 atau bisa juga it is a half for 8. Nah, itu beberapa contoh kalimat bahasa Inggris untuk mengatakan jam. Oke, kita masuk ke tujuan yang ketiga adalah daily activities. Daily activities atau kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari ya. Oke, ini aktivitasnya ini khusus untuk para peserta didik, mulai dari bangun pagi hingga siang. Mulai dari pagi hingga malam ya. Bisa lihat di gambar di sini. Pagi hari ini jam berapa ini kira-kira? Ini jam 5 pas ya. It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Ya, kita bisa lihat. Ya, it is 5 o'clock. Bisa lihat. Jam di sini minta maaf kurang jelas ya. Tapi bisa. Guru bisa lihat ya. Ya. Ini menunjukkan jam 5 ya. Jarum panjangnya di angka 12, jarum pendek di angka 5. Artinya jam 5 tepat. Jadi tadi Pak Guru sudah bilang, kalau jamnya itu menunjukkan jam yang tepat, tidak lewat berapa menit, berarti diakhiri dengan o'clock. Sepertinya. Jadi it is 5 o'clock. Kita melihat jam, lalu kita menulis it is 5 o'clock. It is time for bed. It is time for bed. Nah, waktunya untuk mandi. Jadi jam 5 itu adalah waktunya untuk mandi. Ya, jam 5 waktunya untuk mandi pagi ya, mandi pagi. It is 5 o'clock. It's time for bath. Jam 5 waktunya untuk mandi. Oke, next. Bisa lihat ya, di sini di gambar ini lihat jamnya saja ya. Bisa lihat jam, aktivitas yang mereka lakukan seperti gambar di atas sama. Lihat jam 5 aktivitas yang dilakukan adalah lihat ada handuk di leher, artinya dia mau mandi pagi. Oke, gambar yang kedua lihat. Oke, jamnya menunjukkan pukul 6.00, jam 6 pas, jam 6 tepat. It is 6 o'clock. Aktivitasnya adalah sarapan pagi, breakfast. Ya, jadi kita bisa menulisnya atau mengatakannya seperti begini. It is 6 o'clock. It is time for breakfast. Ya, jam 6 waktunya untuk sarapan. Sarapan itu berarti pagi ya. Tidak ada sarapan siang ya. Nah, sarapan itu hanya di pagi hari. Kalau siang ya makan siang, malam ya makan malam. Ya, siang for lunch, malam for dinner. Ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, gambar yang ketiga di sini, aktivitas yang ketiga adalah lihat. Jamnya sudah menunjukkan pukul 7.00. It is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Jamnya untuk apa kalau jam 7? Jamnya untuk ke sekolah. It's time for school. It's time for school. Atau it is time for school. It is 7 o'clock. It is time for school. Jadi jam 7 itu adalah waktunya untuk ke sekolah. Bisa lihat di sini gambar. Nah, pelajar ini sudah berseragam lengkap dan Anda ke sekolah ya. Oke, next. Jam 7
waktunya untuk pergi sekolah. Oke, next. Bisa lihat gambar? Ya, minta maaf ya. Ini jamnya agak kabur ya. Tetapi ini menunjukkan pukul 1.00, jam 1 siang. Jam 1 siang. Lihat sini. Oke, sudah ada dihidangkan di atas meja makanan, artinya ini jamnya untuk makan siang ya. Jamnya untuk makan siang. Oke, it is 1 o'clock. It is time. Oh, I'm sorry. Bukan time for school ya. Minta maaf. Salah ya. Ini harusnya it is 1 o'clock. It is time for lunch. It's time for lunch. Minta maaf ya. Ya, jam 1 waktunya untuk makan siang. Oke, next. Oke, bisa lihat di sini juga ya. Di sini jamnya menunjukkan pukul 7 malam. Jam 7 malam. Lihat di sini, di jendela ini bisa lihat suasana di luar. Ya, sudah ada bulan yang muncul, artinya sudah malamnya. Jam 7 malam. Dan aktivitas yang dilakukan adalah kita siap makan malam ya. Siap makan malam. Oke, jadi dapat kita katakan dalam bahasa Inggris seperti begini ya. It is 7 o'clock. It is time for dinner. Jadi it is 7 o'clock. It is time for dinner. Jadi jam 7 waktunya untuk makan malam. Oke, the last part. Ya, bisa lihat di gambar sini. Ini jamnya menunjukkan pukul berapa? Ya, menunjukkan pukul 10 malam. Ya, menunjukkan pukul 10 malam. Kalau jam 10 malam ini, aktivitas yang kita lakukan apa? Bisa lihat gambar di bawah. Ini waktunya untuk kita istirahat atau tidur malam ya. Tidur malam. Ya, sehingga kalimat bahasa Inggris yang harus kita katakan adalah it is 10 o'clock. It is 10 o'clock. It is time for bed. Ya, it is 10 o'clock. It's time for bed. Jam 10 malam waktunya untuk tidur malam atau waktunya untuk pergi tidur ya. Itu adalah 6 gambar tadi, ada 6 ilustrasi tadi. Itu menunjukkan daily activity ya, aktivitas sehari-hari bagi seorang pelajar ya. Daily activity for a student. Aktivitas sehari-hari bagi seorang pelajar dari bangun pagi hingga malam ya, dari bangun pagi hingga malam. Ya. Jadi itu saja materi kita di pagi hari ini dan pelajaran kita di pagi hari ini. Demikian penjelasannya Pak Guru. Silakan dipelajari kembali sendiri di rumah materi ini ya. Silakan dipelajari kembali materi ini tentang time di rumah. Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian boleh belajar sendiri di rumah ya. Jika para peserta didik sekalian ingin menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang mampu dalam berbahasa Inggris, maka harus mencoba untuk belajar mandiri di rumah. Okay, thank you so much for today and see you next meeting. Goodbye.